saya akan membahas tentang sumber daya alam. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Pertama, kita akan membahas tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dibudidayakan atau dikembangbiakan. Contohnya, hewan, tumbuhan, sumber daya alam lestari secara alami. Di antaranya air, tanah, udara, dan matahari. Pertama, kita akan membahas tentang hewan. Hewan dapat dikembangbiakan dengan beranak dan bertelur. Contoh hewan yang beranak yaitu sapi, kemudian juga kambing, dan masih banyak lainnya. Kemudian hewan yang bertelur yaitu contohnya ayam, jenis unggas seperti bebek, dan lainnya. Kemudian sumber daya alam yang dapat diperbarui selanjutnya adalah tumbuhan. Yang kedua adalah tumbuhan. Tumbuhan dikembangbiakan dengan biji, tunas, dan spora. Selain itu, bisa juga dikembangbiakan dengan cara dicangkok, stek, okulasi, dan juga spora. Contohnya, tanaman pangan, tanaman industri, dan juga hutan. Kemudian yang ketiga, air. Yang ketiga adalah air. Air merupakan sumber daya alam lestari. Air tidak akan habis terus-menerus. Semua air di muka bumi mengalami penguapan. Uap air naik ke atas menjadi awan dan berubah menjadi hujan. Ini adalah gambar siklus air di bumi. Selanjutnya yang keempat adalah tanah. Yang keempat adalah tanah. Tanah juga merupakan sumber daya lestari. Secara alami, tanah mengalami proses pembentukan mulai lapisan atas sampai lapisan bawah. Yang kelima adalah udara. Di dalam udara terkandung beberapa macam jenis zat atau gas yang sangat diperlukan untuk kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia dan hewan bernafas, mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sedangkan tumbuhan mengambil karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Peristiwa ini berlangsung secara terus-menerus dan membentuk siklus udara. Ini adalah siklus udara. Yang keenam adalah sinar matahari. Sinar matahari menjadi sumber tenaga bagi makhluk hidup di bumi. Nah, itulah beberapa sumber daya alam yang dapat diperbarui. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui terbagi menjadi dua, yaitu barang tambang sebagai sumber energi dan juga barang tambang logam. Yang pertama, barang tambang sebagai sumber energi. Barang tambang sebagai sumber energi yang pertama yaitu minyak bumi. Minyak bumi berasal dari jasad jenik dan hewan yang telah mati jutaan tahun yang lalu, tertimbun lumpur dan terkubur di bawah tanah atau di dasar laut. Residu pengelolaannya berupa foslit, lilit, dan aspal. Badan usaha milik negara yang mengelola minyak bumi ini
stamina. Yang kedua ada gas alam. Yang kedua adalah gas alam. Perkembangan gas alam biasanya satu lokasi dengan penambangan minyak bumi. Gas alam diolah di kilang minyak menjadi gas LPG. Kemudian yang selanjutnya adalah batu bara. Batu bara terbentuk dari tumbuhan yang telah mati dan tertimbun selama jutaan tahun yang lalu. Tumbuhan itu kemudian memadat dan membentuk tanah gambut yang mengeras menjadi batu dan disebut dengan batu bara. Dan batu bara disebut juga sebagai kokas. Nah, inilah sumber daya alam sebagai sumber energi. Kemudian yang kedua, barang tambang logam. Barang tambang logam yang pertama berupa tembaga. Tembaga adalah logam lunak jika dikepur dengan logam timah atau seng menjadi perunggu. Barang tambang logam yang kedua adalah bauksit. Bauksit adalah bahan baku pembentukan aluminium. Aluminium adalah logam yang ringan, kuat, dan tahan karat. Yang ketiga adalah besi. Besi adalah bahan logam yang paling banyak digunakan dalam industri. Yang keempat adalah timah. Timah adalah logam lunak yang berwarna putih dan ada yang berwarna hitam. Yang kelima adalah emas. Emas adalah logam mulia yang bernilai tinggi dan mahal harganya. Yang keenam adalah perak. Perak adalah logam yang berwarna putih dan tidak mengkilap. Yang ketujuh adalah nikel. Nikel adalah logam yang mengkilat dan tahan karat. Yang kedelapan adalah mangan. Yang kedelapan adalah mangan. Mangan adalah logam yang bersifat mengeraskan. Baik, inilah materi yang dapat saya sampaikan tentang sumber daya alam. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran, boleh komen di bawah ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.